mesti kudu eling sajroning urip kudu tansah eling aja ngaji pumpung ilinga tembe burine nadyani seh ana mesti bakal tuwa tingkah laku kang sarwa prasaja. Roma Pinandita yang telah disucikan beserta Ibu Sarati yang juga telah disucikan, Bapak Penyelenggara Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, dan juga Ibu Penyuluh Kabupaten Malang yang saya hormati PHDI Kecamatan Ngajum. Nggih, betul Bapak nggih. 25 tahun Pak nggih. Luar biasa. Salam hormat dari saya. Yang saya hormati juga Ibu WHDI Kecamatan Ngajum. Yang saya hormati Bapak Ibu PHDI WHDI Desa Banaran. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan Pradah Dharma Satya Luhur. Betul Mas? Nggih. Yang sangat luar biasa dan juga yang saya cintai, saya banggakan, saya hormati tokoh umat, tokoh masyarakat, Nayaka, Nayakawati, dan umat sedharma yang berbahagia. Sebelumnya sambut puja panganjali umat. Om Swastiastu. Kok lemes toh Bu, Pak? Kalau tak tumut Pak PHDI Kecamatan. Satu kali lagi. Sebelumnya sambut puja panganjali umat. Om Swastiastu. Astungkara. Nggih, Bapak Ibu, puji astungkara kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas asungkertawara nugraha beliau hari ini saya diperkenankan untuk hadir untuk menyapa panjenengan semua yang sebenarnya menunggu apa mboten Bapak Ibu? Nggih, saestu to. Oh nggih, menunggu asungkara kita dapat bertemu, kita dapat berjumpa, dapat bertatap muka. Semoga dengan pertemuan pertama ini panjenengan menjadi cinta tresno marang kula kadose mengke wangsul beh trayo wong Banyuwangi iki manis-manis lah. Niku lho. Nggih, Bapak Ibu perlu kenalan apa mboten niki? Wajib kenalan niki nggih. Nggih. Seperti yang disampaikan Bapak Penyelenggara dan juga Mbak MC tadi, matur nuwun Mbak MC yang sangat cantik. Asmo niku kan kinarya japa nggih Bapak Ibu. Nama itu adalah doa. Nah, jadi kalau nama dari Bapak dan Ibu yang diberikan untuk saya, itu pastilah ada doanya. Namanya Putri Stevia Gestianan. Putri kalau dalam bahasa Sanskerta itu putra. Put itu neraka, tra itu menyeberangkan. Kemudian kalau stevia, stevia itu bisa di browsing di Google Bapak Ibu. Biasanya kan sudah pegang HP semua. Stevia itu daun, nama tumbuhan yang dapat dijadikan untuk gula. Yang manisnya 1000 kali manis gula tidak menyebabkan diabetes lah. Lah Gestiana niku asal katanya dari Agustus. Jadi anak perempuan yang lahir pada bulan Agustus yang diharapkan oleh orang tuanya dapat menyeberangkan orang tuanya dari lautan neraka. Delalai nggih manis nggih astungkara swaha. Delalai nggih manis katungnya niki lho Bapak Ibu, produk Banyuwangi asli niki. Lah nggih, asale dugi pundi Mbak? Dari Kecamatan Glemor, Kabupaten Banyuwangi. Jadi kalau Bapak Ibu ke wilayah Banyuwangi jangan lupa untuk menghubungi saya. Bisa melalui rekan-rekan Pradah yang menghubungi saya. Jadi nanti, Mbak aku apa ini Tirtayatra nih Banyuwangi, siap. Kalau panjenengan ke Banyuwangi coba saja ditanyakan. Tepang kalih Mbak Putri Stevia, Awi Genamas tuh kalau Pradahnya ya sedikit banyak ada yang tahu. Kalau bapak ibunya yang sesepuh-sesepuh Awi Genamas itu sedikit banyak juga ada yang tahu. Jadi nanti hubungi saja pasti Awi Genamas itu. Jika tidak ada halangan dan rintangan saya bantu untuk keliling Banyuwangi. Ngaten ya Bapak Ibu? Nggih. Perkenalannya cukup semonten apa wonten malih? Tasik bujang napa mboten Mbak? Tasik lah. Lah kula mriki niki wau nggih sambil menyelam minum air Bapak Ibu. Lah menawi kecantol tiyang lalang lho. Asal nggih Pak? Oh aksal. Kula betah teng Banyuwangi napa kula sang mriki?
Oh, kalau sing niki nggih pun. Lek enten mas-mase Mas ning ngarepe Mas. Aja ning mburi ra ketok manise engko. Nggih, Bapak Ibu, matur nembah nuwun. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan panitia yang sudah memberikan kesempatan untuk saya hari ini untuk menyapa Bapak Ibu umat sedharma. Tapi sebelum saya menyampaikan pesan dharma abot Bu kados lek dados pendharma wacana. Pendharma wacana memberikan napa? Kata-kata ataupun ujaran-ujaran tentang dharma. Apakah yang berbicara di depan panjenengan ini sudah menjalankan dharma secara seutuhnya? Tentulah masih banyak kekurangan. Akan tetapi semoga panjenengan dapat melihat apa yang saya sampaikan, apa intisari dari yang saya sampaikan dapat dibawa untuk oleh-oleh pulang ke rumah nanti. Nggih Bapak Ibu nggih? Nggih. Nah, jadi sebelum saya menyampaikan pesan dharma Bapak Ibu, saya selalu dipesan oleh orang tua, Nduk, lek engko nguwai dharma wacana ojo sampai nggurui, ojo sampai minteri, ojo sampai belajari. Kenapa? Karena yang di hadapan saya ini ada Romo Mangku, ada Ibu Sarati, ada Bapak penyelenggara, ada Ibu penyuluh dan juga rekan-rekan peradah yang tentunya pemahamannya jauh di atas saya. Akan tetapi saya datang di hadapan panjenengan pada siang hari ini, kita sharing, kita berbagi apa yang telah saya pelajari, saya sampaikan kepada panjenengan. Semoga apa yang saya sampaikan tidak melukai hati panjenengan. Semoga apa yang saya sampaikan nanti dapat berkenan di hati panjenengan sehingga berkesan hingga sampai kapanpun nanti. Ngoten nggih Bapak Ibu? Nah, sip, semangat kula nggih, semangat ngeten iki. Nggih, Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang dharma, seperti hanya piodalan pura Dharma Santi, betul? Dharma Santi asmo kinarya japa. Tiang sepasien lelek damel pura dengan namanya itu pastilah ada doanya. Sekarang kemarin saya tanya piodalan yang keberapa Mas? Ke yang ke-14. Semoga dengan usia yang semakin matang, pura Dharma Santi ini dapat sesuai dengan namanya. Dharma Santi dengan menjalankan kewajiban, yaitu menjalankan kebenaran, semoga dapat memberikan kedamaian, kebahagiaan tidak hanya untuk umat penyungsung pura Dharma Santi, tapi juga seluruh umat Hindu di Kabupaten Malang. Swaha. Iki Bapak Ibu, kemarin saya tanya ke rekan-rekan panitia, temanya apa Mas? Memperkuat serada dan bakti umat. Bayuh lagi. Memperkuat serada dan bakti. Serada dan bakti. Saya yakin panjenengan pada siang hari ini menghaturkan niatnya. Pada siang hari ini juga diiringi dengan serada dan bakti. Akan tetapi kehadiran saya di sini ini hanya sebagai pendorong, hanya sebagai penguat bahwasannya yang telah panjenengan lakukan hari ini telah sesuai dengan koridor Weda. Awigna-mastu. Ketika kita memilah-milah lagi Bapak Ibu, kita pecah-pecah lagi. Di dalam agama Hindu itu ada yang namanya Trikerangka agama Hindu. Ngapunten Pak, kula tak maju nggih. Panas teng mriki tibake. Nggih, guwilap kula mengke malan. Lah nggih. Jadi di dalam agama Hindu itu ada yang namanya Trikerangka agama Hindu. Jadi Trikerangka agama Hindu kalau digambar itu layaknya seperti segitiga sama sisi Bapak Ibu. Yang di bawahnya itu ada susila dan juga upacara atau upakara. Kemudian yang paling atas itu namanya tatwa. Nah, yang kita lakukan pada siang hari ini adalah upacara dan juga upakara. Upacara dan upakara ini merupakan representasi dari yang namanya susila. Nah, susila dan upacara dan upakara ini merupakan pengamalan atau wujud dari yang namanya tatwa. Lah, kita pisah-pisah lagi, kita pecah-pecah lagi dari satu persatu. Upacara dan upakara kita pada pagi hari ini. Ngapunten Bapak Ibu, kula cek riyen. Kula cek riyen. Jenengan wau sampun sarapan nggih Bapak Ibu nggih? Nggih. Niki wau bidal ngriki mboten grundel nggih Bapak Ibu nggih? Niki wau ngaturan tumpeng dan lain sebagainya ini tidak ada paksaan nggih Bapak Ibu nggih? Nggih. Ibu-ibu sing damel Banten niki wau bahagia nggih Bapak Ibu nggih? Nah, berarti acara hari ini telah memenuhi sisi pondasinya. Kenapa? Yang pertama, pesan dharma hendaknya disampaikan kepada umat yang perutnya sudah kenyang, pikirannya sudah tenang, hatinya bahagia. Awigna-mastu yang disampaikan dapat masuk hingga ke dalam hati. Kemudian persembahan ini intinya dari yatnya ini apa? Rasa tulus ikhlas.
Dan juga di dalam Weda dijelaskan bahwasannya ketika perempuan itu berbahagia ketika mengaturkan banten dan lain sebagainya, maka persembahan itu akan diterima. Kenapa? Karena ketika perempuan itu grundel Bapak Ibu, tenggeriang nggak banten karena diomong ora kenek, kon golek janur kedengi tas golekne saiki. Maka tidak ada persembahan yang diterima karena perempuannya tidak bahagia. Tapi karena ini tadi sudah dicek, ibu senang, bahagia, pikirannya tenang, perutnya kenyang, awi genamastu, acara hari ini sudah dilandasi dengan rasa tulus ikhlas dan kebahagiaan. Lah kemudian kalau di dalam Weda, di dalam kitab Dharma Sasana itu dijelaskan bahwasannya ketika kita menjalankan upacara dan upakara ini hendaknya memenuhi beberapa komponen, yaitu disesuaikan dengan desa, kala, patra, dan guna. Desa disesuaikan dengan lokasinya. Ini sudah sesuai dengan adat dan istiadat di wilayah setempat atau pastinya gitu Bapak Ibu. Nah, berarti tidak ada paksaan untuk membuat seperti ini nih. Wah, wonten waluwe, barang kula kaget iku apa kok kayak jamur, ternyata walu. Lah, sudah sesuaikan dengan wilayah setempat nggih enten lange niki lek teng Banyuwangi mboten enten lange kados ngeten niki mboten enten. Di Malang ada. Terus napa malih pokoknya sudah disesuaikan dengan adat istiadat di wilayah setempat. Kala disesuaikan dengan waktu, tentunya sudah sesuai dengan waktunya piodalan. Patra dan guna disesuaikan dengan kondisi, sifat masyarakat setempat. Harapannya apa? Harapannya agar seluruh upacara dan upakara ini dilandasi dengan rasa tulus ikhlas tanpa paksaan dan kemampuan panjenengan. Mengkelek panjenengan dipeksa keken kados balian, panjenengan pasti bingung toh? Nggih, karena leluhurku biyen ora belajari ngono ya Mbak Putri. Lah nggih. Maka dari itu positifnya menjadi tiang Hindu niku nggih kados ngoten niku. Bahkan di dalam Weda untuk persembahan di dalam Bhagavad Gita, patra puspa palam toyam, persembahkan walau hanya setangkai bunga, sehelai daun, setetes air, sebiji beras akan aku terima wahai Arjuna. Lah niki pun kathah niki pinten biji niki dados sekol kados ngeten niki. Canange nggih sae, bantene nggih komplit, sudah luar biasa. Apakah salah Mbak Putri? Nggih betul, karena sudah sesuai dengan desa, kala, patra dan guna. Pun setunggal terlewati. Kemudian yang kedua, bahwasannya setiap upacara dan upakara ini harus memenuhi 3 aspek penting. Yang pertama, Sangya Jamana. Sangya Jamana itu orang yang memiliki keinginan untuk mengadakan yajna, yaitu umat penyungsung Pura Dharma Santi. Ada tuh Bapak Ibu? Panjenengan niat melaksanakan toh? Nggih. Terus yang kedua ada Sang Widya. Sang Widya itu adalah orang yang berpengetahuan, diwujudkan dengan apa? Membuat banten, ada sarati. Kemudian ada Sang Sadaka, ini yang paling penting, yaitu ada Romo Mangku dan Romo Pinandita yang nantinya menghaturkan banten-banten ini. Karena di dalam Weda juga, di dalam Bhagavad Gita juga dijelaskan bahwasannya untuk menghaturkan segala suatu bakti kepada Ida Sang Yang Widiwasa itu harus memenuhi 3 aspek penting. Kok wakeh men ya Mbak persyaratannya? Nggih. Kuwatah tapi sederhana sebetulnya Bapak Ibu. 3 aspek penting. Yang pertama, harus ada yang dipersembahkan. Enten apa mboten? Kemudian yang kedua ada mantra atau doa-doa yang dipanjatkan oleh para Romo Mangku. Kemudian yang ketiga ada serada atau keyakinan. Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita haturkan pada siang hari ini belum tentu sampai kepada Ida Sang Yang Widiwasa jika kita tidak memiliki keyakinan untuk itu. Dahsyatnya serada sehingga rekan-rekan panitia ini meninjau bahwasannya materi tentang serada ini perlu disampaikan adalah terkait hal ini. Yakin Bapak Ibu, yakin niku wau dibangun atas dasar sadar. Lah sadar niki wau dibangun atas dasar pengetahuan. Maka dari itu ada Pak penyelenggara, ada Ibu penyuluh, ada saya di hadapan panjenengan pada siang hari ini. Harapannya yajna yang kita haturkan ini betul-betul sempurna karena didasari dengan yang namanya serada. Lah kemudian nyapo Mbak Putri, wong Hindu ki kok kudu ngaturan yajna, nyapo kok kudu enek piodalan, liyane piodalan ki nyapo kok tileman kok kudu sembayang ning pura, nyapo kok kudu panggah ngaturan banten. Kenapa Bapak Ibu?
Karena di dalam Atharwa Weda dijelaskan bahwasannya kebenaran, doa, dan juga hukum abadi sekaligus yajna atau pengorbanan yang dilakukan secara tulus ikhlas merupakan salah satu penyangga bumi. Jadi apabila Bapak Ibu ibaratkan rumah, ketika salah satu tiangnya kita robohkan, kita hilangkan, ambruk napa mboten Bapak Ibu? Doyong napa mboten Bapak Ibu? Nah, sama halnya kita melaksanakan yajna pada siang hari ini. Kita tidak hanya menjaga kesucian umat Dharma Santi, tapi kita juga menjaga kestabilitas bumi. Dengan yajna yang kita lakukan hari ini, kita yakin, kita percaya bahwasannya yajna yang kita lakukan hari ini dapat diterima oleh Ida Sang Yang Widiwasa dan dapat memberikan kebermanfaatan tidak hanya untuk umat Dharma Santi, tapi juga untuk seluruh umat manusia. Swaha. Nah, niki dari sisi upacara dan upakara. Lah, tapi jadi Mbak Putri mau upacara dan upakara ini merupakan representasi dari susila. Susila, su itu baik, sila itu perilaku. Jadi perilaku yang baik. Yajna merupakan wujud perilaku yang baik. Akan tetapi Bapak Ibu, esensi dari kita melakukan yajna itu sendiri itu juga luar biasa baik. Salah satunya saja kita memiliki ajaran yang namanya Trihita Karana. 3 penyebab kebahagiaan. Masa toh Mbak Putri karo piodalane iso merepresentasikan Trihita Karana? Lho nggih Bapak Ibu. Dari piodalan yang kita lakukan pada siang hari ini, yang pertama, membangun hubungan baik dengan para dewa dan juga Ida Sang Yang Widiwasa sudah terpenuhi secara niskala. Kemudian yang kedua, hubungan kita dengan makhluk bawaan, dengan para buta juga terpenuhi karena ada caru. Kemudian yang terakhir niki yang paling penting, panjenengan damel daharan kados ngeten niki. Panjenengan ngaturaken. Niki mangke kan dimam kalih sedaya umat Bapak Ibu. Nah, niki wah kuwi mau. Niki termasuk pawongan. Kenapa kok pawongan? Mame dilungsur, dimam sarang-sarang sing waune nesuan boten dados nesuan. Alah kaya enak ya wis dones lah tak melon juga. Contohnya seperti itu. Jadi dalam satu upacara saja dapat mengamalkan hal-hal tersebut. Tatwanya apa? Tatwanya dalam Upanishad dijelaskan persembahan yang tidak diketahui maknanya akan menjadi persembahan yang sia-sia. Lah hari ini panjenengan sudah paham maksudnya, sudah ada yang dihaturkan, seradanya sudah terbentuk, awi genamastu yatnyanya sampai kebahagiaan dapat dirasakan oleh seluruh umat. Swaha. Lah niki wau, apa ya wis ngono tok? Ngoten mawon, Bu. Oh, mboten lek ngoten kula tak langsung mawon iki, Om Santi Om. Tambah sing tang mingke beh aku iku wesel Mbak ngayaken ndek iki. Sabar nggih, Bu nggih. Sabar nggih. Nah, ketika kita berbicara tentang serada Bapak Ibu, untuk meyakini yang namanya upacara dan upakara dan juga kita sebagai manusia untuk hidup di muka bumi ini, kita itu ada yang namanya Pancasrada. Pancasrada artinya apa? 5 boleh? Pinter loh tiba Pancasrada. Siji percaya yang widi, kaping pindho percaya anane Atman, telu hukum karma pala, papat samsara, 5 anane moksa. 1 Brahman, percaya adanya Ida Sang Yang Widiwasa. Panjenengan percaya Bapak Ibu? Yakin? Saestu niki nggih. Nah, percaya adanya Tuhan tidak hanya ketika kita menjalankan upacara, tidak hanya kita melaksanakan atau menghaturkan upakara. Ini merupakan aspek fisik yang terlihat, akan tetapi serada itu dibangun di dalam hati. Akankah kita benar-benar percaya dengan kehadiran Tuhan bahkan dalam kondisi terendah di dalam hidup kita? Akankah kita tetap percaya dengan adanya Tuhan ketika kita dalam kondisi bahagia?
Kenapa hal ini perlu saya sampaikan Bapak Ibu? Di era kita saat ini nyatanya angka umat Hindu tidak hanya di lingkup Banyuwangi. Kalau di Malang saya nggak tahu ya Pak penyelenggara. Kalau di Banyuwangi cenderung menurun. Kenapa? Panjenengan sudah tahu sendiri. Kata sing mutasi Bapak Ibu. Banyak yang berpindah haluan. Maka dari itu ketika kita analisa lagi apa yang menyebabkan mereka ini sampai tertarik, karena kurangnya serada di dalam dirinya. Wah sembayangnya bedino ping telu Mbak, Bapak nggak pindah. Loh seradanya, serada itu bukan tentang sembayang Bapak Ibu. Serada itu tentang panjenengan yakin terhadap yang panjenengan yakini. Sama halnya dengan panjenengan yakin, oh neton kae karo neton kae gak oleh lah. Sama halnya seperti itu yang panjenengan yakini. Kehidupan beragama itu juga seperti itu. Kenapa hal ini juga perlu disampaikan? Kalau kata filosofi Jawa itu agomo ageming aji. Mempelajari agama itu jangan hanya dari kulit arinya, tapi benar-benar sampai ke dalam-dalamnya. Bapak, saya itu sering diskusi dengan bapak saya. Wong biyen ki jane apa yo ngaturan Banten sakmono akeh. Saya tanya seperti itu. Yo rasanya. Tapi wong biyen iki kok landep-landep. Maksudnya apa? Segala sesuatu yang mereka ucapkan itu dilalai kedaden. Apapun yang mereka kehendaki itu awi genamastu itu terlaksana. Karena apa yang diucapkan, apa yang dilakukan dan apa yang diyakini ini selaras. Lah kita saat ini nggih sembayangnya padang, seradanya kosong. Yakinnya kosong, apa yuk bener yang widiki enek. Engko lek wis ditekani sing liya-liyane, ketika ada pertanyaan lain-lain muncul, goyang seradanya. Sedangkan yang paling penting, yang paling inti niku seradanya. Lah apa ya sembayang gak perlu penting. Sama pentingnya, tapi serada ini lebih penting Bapak Ibu. Betul-betul yakin sembayang lek mboten enten seradane nggih namung mantra-mantra tok. Upacara upakara diaturkan hanya dengan mantra tapi tidak dengan serada juga belum tentu sampai. Maka dari itu serada itu penting. Lah yang saya sampaikan tadi, percaya dengan adanya Sang Hyang Widi di dalam kondisi bahagia. Panjenengan akankah masih percaya? Masih. Contone, misalnya Mas Mbak Edo nggare teng mriki mboten enten iki Mas Mbak Edo teng wingking sedanten. Misalkan panjenengan jatuh cinta dengan yang berbeda, akankah seradamu masih utuh? Oh pasti. Niki setunggal saya jawab lintu nih. Saya tak pikir-pikir saya Mbak. Tasik setunggal niki saya jawab. Akankah seradamu masih utuh? Masih. Akankah keyakinanmu masih utuh? Saya harap masih. Betul-betul masih. Karena apa? Orang yang jatuh cinta itu sudah orang yang buta. Tidak bisa membedakan benar dan salah, baik dan buruk. Maka dari itu agama itu hadir untuk hal itu. Dibentengi Mbak, tapi loh Mbak, aku jantru wes no. Wes aku ra iso liyane kuwi aku moh aku Mbak. Boh lah iki. Maka dari itu sebelum jatuh cinta dipilah, ditimang-timang dulu Mas. Ditimang-timang dulu Mbak. Kenapa? Jangkanya panjang. Maka dari itu upacara dan upakara hari ini ngapunten Bapak Ibu, ini belum tentu terlaksana di waktu-waktu yang akan datang. Belum tentu bentuknya akan sama seperti ini di waktu-waktu yang akan datang. Karena apa? Ini bisa berubah Bapak Ibu. Tapi kalau serada, kalau berubah hilang sudah dari peredaran. Kalau berubah semakin bertambah, semakin yakin tidak apa-apa. Kalau berubah semakin hilang, niki mboten enten. Kalau seradanya tidak ada. Tapi Mbak, engko aku galau Mbak. Engko aku patah hati Mbak, lalek putus iki Mbak. Soalnya aku pacaran 5 tahun ya Mbak. Beh lah iki. Kredit mobil lunas nih nggih Pak. 5 tahun loh Mbak. Tapi inilah serada kita benar-benar diuji. Percaya tidakkah kita dengan Tuhan? Tuhan dalam arti yang seperti ini. Dalam kondisi bahagia sadar tidak saya. Dalam kondisi sedih pun sadar tidak saya. Bahkan di dalam Siwa Purana Bapak Ibu dijelaskan, daun kering itu pun tidak akan jatuh tanpa kehendak beliau. Termasuk kedukaan, kesedihan, kebahagiaan, sesuatu yang dihilangkan dari hidup kita, diberikan di dalam kehidupan kita, baik dan buruknya itu adalah demi kebaikan kita. Kalau dalam Siwa Purana, teng wedang pun wonten.
Maka dari itu ajaran-ajaran seperti ini wajib untuk disebarluaskan, wajib untuk dibagikan, wajib untuk digetok tularkan kepada generasi-generasi kita. Dalam Rekweda Bapak Ibu dijelaskan bahwasannya pujalah aku selalu, pujalah aku selalu dan berikan pemahaman-pemahaman ini kepada keturunan-keturunanmu. Agar apa? Agar terbangun kokoh di dalam hatinya. Agar terbangun kokoh cinta di dalam hatinya kepadaku, sehingga ajaran-ajaran ini tidak akan pernah luntur, tidak akan pernah hilang. Lah, sampun dilaksanakan apa dereng? Sampun apa dereng? Oh, entas yang dereng. Oh, waduh, lah niki. Tapi lho Mbak, aku ki kepenggak hitungan Jawa lho. Angel iki. Padha Hindune jane Mbak ora oleh. Sing angel ki restu lho Mbak, lek dirose Mas-mas ndek wingi kula anu. Sing akeh restune lho Mbak. Lho, ya lek gak direstuni karo sing Malang golek ning Banyuwangi Mas akeh. Dolane berarti kurang adoh. Ning Malang sing gak oleh Banyuwangi akeh janan. Contohnya niki. Makanya kalau tembung-tembung bapak, Pak, kalau benjing ngajengi teng Malang. Ini apa? Nggih nganu, dikengken Dharma Wacana. Tapi benjing kalau padosnya oleh-oleh. Apa oleh mantu? Le angsal. Lagi. Nah, ini tadi seradanya sudah terbentuk, sudah terbangunkah? Kita harus meyakini. Bahkan Bapak Ibu di dalam kehidupan kita yang paling rendah, kalau kata Sujiwo Tejo, menghina Tuhan itu tidak perlu kau injak-injak kitab sucinya, tidak perlu kau hina-hina nama Tuhannya. Menghina Tuhan itu besok khawatir nggak bisa makan, besok khawatir nggak dapat jodoh, itu juga menghina Tuhan. Aku takyatnya saiki muga-muga sesok aku untuk balen sing akeh niku nggih mboten angsal. Di dalam Bhagavad Gita di bab tentang karma yoga itu sudah jelaskan, berkarma itu jadi kewajiban manusia. Berkarmalah, perkara hasil biarkan aku yang menentukan. Semua sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Pun ditakar kali yang widi. Wayahmu sakmene. Lah iki tak kei bagian panen lombok 5 kintal misalnya, gangsal kintal 500 kilogram. Regine 100.000. Boyo. Lah niki ndelala pas enten odalan teng pura mboten purun punia. Nah niki tak punia 20.000 lek kula nggih isin to Bapak Ibu. Lah panene lho 500 kilogram. Kayak seminggu sepindah lho niku. Nah, maka dari itu yajna itu disesuaikan dengan kemampuannya. Tulus ikhlas dari penghasilan yang saya dapat saya berikan. Hindu hidup indah dengan urunan. Pono-pono dengan cara urunan mawon. Leres nggih Bapak Ibu nggih? Oh, kula ki teng Banyuwangi mawon teng mriki nggih. Oh, nggih. Hidup indah dengan urunan. Jangan urunan tok dadi wong Hindu ki, Mbak, nggih. Tapi ndelale rezekine nggih wonten mawon nggih Bapak Ibu. Lah nggih, karena diaturkan secara tulus ikhlas, yakin sesuk mesti wis to yang widi ki wis naker. Sesuk mesti dijoli sing luwih akeh awigna mastu. Swaha. Ini cerita saja Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya kepada Tuhan itu dapat memberikan spirit yang positif untuk diri kita sendiri. Saya Bapak Ibu ngapunten niki mboten lek dinilai sombong nggih mboten sombong jane. Tapi nggih monggo jenengan pilih ya Mbak. Saya itu lahir dari keluarga yang sangat sederhana Bapak Ibu. Bapaknya buruh singkal, panjenengan semerap buruh singkal Bapak Ibu. Nah, buruh singkal, ibuke tukang sadean bakso. Tukang jualan bakso di pinggir jalan, bapaknya buruh traktor itu. Tapi astungkara Pak Bu tidak disangka-sangka, hanya berkat percaya kepada Ida Sang Yang Widiwasa saged nyekolahne yoga kalih Bapak Ibu. Sing setunggal ngantos S2, sing setunggal S1 sakniki. Sinten sing percados? Buruh singkal Bapak Ibu, ngantos S2 putrine. Astungkara tanpa dipikirkan, hanya aku yakin aku nyekolahne anakku awigena wastu yang widi paringi restu mesti diparingi rezeki. Karena saya selalu bilang kepada Bapak dan Ibu, selagi kita masih diberikan nafas, nggih mesti keken urunan tirose Pak PHDI, mesti enek urunane jenenge wong tasik diberikan kehidupan, tapi juga pasti akan ada rezeki yang mengiringi. Dilalah nggih ngantos lulus ngantos sakniki teng hadapan panjenengan, bermanfaat untuk umat awigena mastu. Hanya berkat percaya dan yakin. Contoh lain, Mbak Putri ngomongnya ora oleh mutasi, ora oleh pindah, kuwi mau ya tau ngenyangi pernah 2 tahun. 2 tahun loh.
Tapi saya yakin bahwasannya Awi Genamastu ketika ini saya lepaskan. Nah, Awi Genamastu ketika ini saya lepaskan, walaupun saya cinta sekali kepada beliaunya, lah pasti oleh ijol yang luwih apik. Ijol apa? Hari ini saya berdiri di hadapan panjenengan ini juga suatu berkah dari Ida Sang Hyang Widiwasa. Kenapa? Saya dulu Bapak Ibu selama 2 tahun, padahal sebelumnya sudah pernah berdharma wacana. Dikengken dharma wacana ndak mau saya. Piye ape ngomongi wong lek wonge dhewe urung mentas. Ibaratnya seperti itu. Loh kan yang di hadapan panjenengan ibaratnya Pak Penyelenggara dan Romo Mangku digugu nggih ditiru ngoten nggih Bapak Ibu. Nah, bagaimana orang yang berbicara di depan akan menyampaikan hal-hal tentang dharma ketika dirinya saja masih bergejolak? Saya tinggalkan Astungkara. Saya berangkat ke sini tuh saya mengilhami diri saya sendiri. Kalau saya tidak mengambil keputusan waktu itu tidak akan ada Stevia hari ini. Seperti itu. Jadi harapan saya untuk rekan-rekan muda, patah hati mek seminggu Mas. Patah hati mek seminggu Mbak dolan terusan. Saya dulu sampai ke Malang, Surabaya, enggak masalah. Yang penting dampak setelahnya, seradanya semakin kuat. Nah, karena apalagi Bapak Ibu kita menyadari bahwasanya di setiap makhluk yang hidup ini ada atmannya. Ada Tuhan yang bersemayam pada diri kita. Lah tapi Mbak, kok enek wong sing bertindak jahat iku piye? Apa yo yang widi gak enek ning awake? Bukan. Tapi tertutup oleh ego dan rasa kesombongan di dalam dirinya. Maka dari itu dengan adanya sembahyang, menghaturkan upacara dan upakara seperti yang disampaikan Pak Penyelenggara tadi dapat mensucikan umat lahir dan batinnya. Sehingga atman panjenengan ini dapat berbahagia. Karena di dalam Manawa Dharma Sastra Bapak Ibu ada 5 hal dalam kita memahami Tuhan atau mengilhami Tuhan. Pertama sruti, semerti, sila, acara dan atmanastuti. Sruti dan semerti itu adalah kitab sucinya. Jadi kita mempelajari Tuhan sama halnya saya menyampaikan hal ini ke hadapan panjenengan. Itu belajar dari sruti dan semerti. Mboten kok tembung jare. Jare ini kan jarang benere. Tapi ketika saya ngomong sarasa muscaya jenenge pripun? Lek saya ngomong Bhagavad Gita lho niki Bu, sanes kula apa jarene Mbak Putri mboten Bhagavad Gita niku wau. Kan betul saged dibantah. Lah, sruti semerti sila. Memahami Tuhan itu melalui perilaku kita setiap hari. Perilaku sila. Maka dari itu ada yang namanya susila, berperilaku yang baik. Kalau dulu di Banyuwangi itu temanya Dharma Santi, Manawa Sewa, Madawa Sewa. Melayani manusia sama juga dengan melayani Tuhan. Maka dari itu berbuat baik dengan sesama manusia itu sama juga dengan melayani Tuhan. Karena apa? Di dalamnya ada atman. Kita meyakini hal tersebut sehingga banyak sekali ajaran-ajaran agama Hindu yang intinya apa? Parahyangan, pawongan dan palemahan. Intinya itu kalau di dalam susila. Kemudian sruti, semerti, sila, acara. Acara nggih kados ngeten iki wau. Acara itu adalah upacara ataupun upakara yang disesuaikan dengan tradisi umat setempat. Dan yang terakhir atmanastuti. Dengan panjenengan belajar sruti, semerti, sila, acara ini tadi harapannya atmanastuti Bapak Ibu. Atman di dalam panjenengan ini berbahagia. Panjenengan bersuka cita hari ini bertemu dengan saya, bertemu dengan umat yang lainnya. Sing mau nih gak ketemu terus ketemu. Sing mau nih gak cinta terus cinta lah. Niki asal muasalnya dari sini sehingga atmannya terbahagiakan. Kalau atman bahagia, panjenengan nopo-nopo niku bahagia. Karena dasarnya itu di dalam hati panjenengan sudah bahagia. Kemudian bergeser ke yang namanya karma pala. Wajib diyakini panjenengan percaya Bapak Ibu. Karma pala nggih. Karma pala, bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan ini akan menuai hasil. Terus apa Mbak Putri sing ngrasakne hasile? Nggih panjenengan bisa anak cucunya kok iso? Di dalam Manawa Dharma Sastra juga dijelaskan bahwasannya hasil dari karma akan mengikuti orang yang menebar karma tersebut. Meskipun nantinya akan dirasakan oleh anak cucunya, tapi rasa sakitnya ataupun rasa bahagianya akan dirasakan oleh individu itu tersendiri. Maka dari itu berbuatlah yang baik, ada susila itu tadi. Karena apa? Hasil yang didapatkan Awi Genamastu juga baik. Jare oleh ngarep-ngarep hasil Mbak Putri nggih, tapi hukumnya sudah seperti itu.
Karena kita juga meyakini apa? Yang keempat, punarbawa, samsara, bahwasanya kita akan tercipta kembali. Mbak Putri, aku semua dicipta maneh, nggih. Maka dari itu berperilaku yang baik agar apa? Akan mencapai yang namanya pembebasan. Waduh, neban-neban Mas. Dikirimi loh Bu, segone Mas. Oh, mboten nggih. Berarti di Sukani Toyo niki wae keken sing rodok suwi Mbak. Lah sini ngoten niku wae kadene. Lah, ketika kita percaya adanya yang namanya karma pala, kita juga meyakini yang namanya punarbawa. Apapun yang kita lakukan, gak ditampani saiki, ditampani besok. Gak ditampani besok di kehidupan yang selanjutnya. Terus apakah menjadi manusia, diciptakan menjadi manusia ini adalah suatu kebahagiaan? Bahagia Bapak Ibu? Saestu. Rodok jarene Mas. Menjadi manusia memang benar, menjadi makhluk yang paling sempurna di antara tumbuh-tumbuhan, hewan dan lain sebagainya. Akan tetapi Bapak Ibu, menjadi manusia itu adalah menjadi manusia yang paling sakit. Makhluk yang bisa merasakan sakit hati, kecewa karena harapan, kecewa karena banyak hal. Menjadi manusia, maka dari itu tujuan akhir umat Hindu apa? Moksa. Percaya yang adanya moksa, moksartam jagaditaya ca iti dharma. Moksa adalah tujuan terakhir umat Hindu. Karena apa? Diciptakan kembali itu nggak enak. Siapa yang mau merasakan patah hati berkali-kali ya Mas ya? Lah kuwi mau. Tidak ada. Maka dari itu menjadi manusia ini merupakan kesempatan kita untuk berbuat baik, untuk memperbaiki karma yang sebelum-sebelumnya, agar apa? Menjadi atman yang utuh, sehingga dapat dengan rasa bakti ini kembali kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Kemudian Bapak Ibu, apa yoto Mbak Putri lalek ngaturan marang Yang Widiki mek gur pas upacara kalau ngaturni upakarae mboten. Bapak Ibu, Arjuna niku Bapak Ibu berdiskusi dengan Sri Krishna di dalam Bhagavad Gita ngantos 18 bab niku wau, mengajarkan kita bahwasanya memuja Tuhan itu banyak sekali caranya. Tuhan itu dapat dicapai dengan berbagai cara. Dengan jalan jnana, dengan jalan karma, dengan jalan bakti, ataupun dengan jalan Raja Marga Yoga. Dengan jalan jnana, contoh nih, ngeten niki wau, banten-banten ini tadi dan lain sebagainya tidak akan terwujud tanpa adanya jnana atau loh, Mas Egi ndang Mbak, panas. Nggih. Dengan adanya pengetahuan, termasuk hari ini saya dihadirkan juga untuk sedikit banyak memberikan pencerahan tirose Pak penyelenggara. Semoga cerah selalu nggih Bapak Ibu. Nggih. Lah kemudian yang kedua, dengan jalan karma Mbak Putri, aku ki gak iso gawe banten Mbak Putri, tapi ki aku ki seneng lek dikongkoni wong-wong. Nggih. Terus dikongkon apa Pak? Yo narii urunan ning wong-wong. Nggih, mboten napa-napa. Itu juga jalan menuju Tuhan, karma marga yoga. Bahkan bapak-bapak yang bekerja untuk istrinya di rumah itu juga karma marga yoga. Karena apa? Luar biasa, ibu-ibu yang bekerja pun juga seperti itu. Itu karma marga yoga. Panjenengan timbun sendiri. Pak PHD lo 25 tahun loh Bu. Niku cara kaplingan temoksan niku pun mbok niku. 9 juta nggih Pak nggih. 1 bulan lah niku lho. 9 juta. Pun jan teng moksa tapi Pak bayarane niku benjing. Lah nggih. Dengan jalan karma. Kemudian dengan jalan bakti Mbak, aku gak iso karma repot aku iki. Isone lek pas waya piodalan nggih mboten napa-napa dengan jalan bakti, ngaturan banten dan lain sebagainya. Dengan jalan bakti apa ya salah mboten. Kemudian dengan jalan Raja Marga Yoga, tiang sien Bapak Ibu mboten enten kok kados ngeten iki. Pajegane nggih mboten enten. Dengan sederhana, dengan apa? Bahkan di dalam Bhagavad Gita juga dijelaskan, orang pun yang hanya memusatkan pikiran kepada beliau itu pun dapat menuju beliau. Bukan hanya tentang sarana. Memujaku ini bukan hanya tentang sarana, tapi tentang hati, tentang pikiran, tentang keyakinan yang dapat benar-benar beriringan ataupun sejalan. Baru engkau akan sampai kepadaku. Ngoten tirose Bapak Ibu. Niku sanes jarene Mbak Stevia, jarene Bhagavad Gita niku Bapak Ibu.
Jadi, apapun yang saya sampaikan pada siang hari ini, intisarinya adalah Bapak Ibu, menjadi Hindu itu bukan sesuatu yang rumit. Bukan sesuatu yang susah untuk kita laksanakan. Menjadi Hindu itu kita dijadikan manusia yang utuh. Dijadikan manusia yang penuh dengan apa? Penuh dengan rasa sadar sehingga melahirkan insan-insan yang bijaksana. Teng pundi enten tiyang Hindu pados goro-goro ndelalae mboten enten. Teng pundi-pundi tiyang Hindu niku kata-kata ngalah ya wis beni. Wis to ora apa-apa. Ya ora apa-apa terus ibuke. Kathah pasrahe lek tiyang Hindu niki, iya wis ora apa-apa. Bene yang widi ae sing males. Lah nggih ngoten niku. Kathah sabare tiyang Hindu niku. Maka dari itu ketika saya menyampaikan, saya tidak pernah Bapak Ibu menyampaikan tentang upakara dalam arti oh iki bentuke iki ngoten, lambange niki mboten. Karena apa? Pertama, ada yang lebih berpengetahuan daripada saya, dan yang kedua, hal ini dapat berubah, dan yang ketiga, di setiap wilayah itu berbeda-beda. Jadi bukan pakem. Bukan sesuatu yang pasti, hati dan pikiran saja loh bisa untuk mencapai Tuhan. Panjenengan ngaturan dos pundi kalau hati dan pikirannya tidak ke sana? Belum tentu. Persembahan akan menjadi persembahan yang satwika ketika hati, pikiran dan tingkah laku dapat selaras. Itu kata Weda Bapak Ibu. Sekali lagi bukan kata Mbak Stevia, bukan kata Mbak Putri. Kata Weda seperti itu. Maka dari itu harapan saya dengan kehadiran saya hari ini di sini dapat sedikit banyak memperkuat serada dan bakti panjenengan. Nggih syukur-syukur niki mangke lelek misale wonten sing bapak ibuke pados mantu. Niki wonten setunggal. Dugi Banyuwangi Bu. Setunggal niki dugi Banyuwangi lah. Oh, alah kula lho nggih dugi ngriki Bu. Sak tebi-tebiye akan terasa dekat ketika dilaksanakan saja. Eksekusi ngoten lho Bu. Mengke lek anu arek gak cocok lho le, ya wis Bu tak goleki Banyuwangi kadon. Lah, ora sida rabi-rabi engko. Nggih Mas, ngoten. Nggih. Masalah umum ternyata lah nggih. Nah, ketika saya sampaikan hal ini, semoga seradanya menguat apa yang panjenengan sebenarnya aku wis ngerti, Mbak. Lah, semoga ketika kehadiran saya di sini menambah apa yang sudah panjenengan mengerti, dapat memperkuat apa yang sudah panjenengan ketahui, dapat menambah rasa cinta panjenengan kepada ide Sang Hyang Widiwasa dengan segala keterbatasan yang saya miliki. Swaha. Bapak Ibu, panjenengan iki wau capek napa mboten? Ngapusi. Niki lho pun jam pinten niki? Jam 11. Pasti panjenengan pun ngantuk to? Nggih. Sing tong mingke Pak, jenengan Senin iki Pak nggih terose. Nggih. Bapak Ibu, kalau kidung Jawa itu ada Bapak Ibu di Banyuwangi itu bunyinya seperti ini. Mesti kudu eling sajroning urip, kudu tansah eling, aja ngaji pumpung ilinga tembe burine, nadyani seh ana mesti bakal tuwa, tingkah laku kang sarwa prasaja. Nah, harapannya apa? Untuk rekan-rekan muda, kita semua akan menua nantinya. Maka dari itu, apa yang saya sampaikan semoga benar-benar tertanam di hati dan pikiran panjenengan. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu dengan tetap menjadi Hindu yang utuh. Inggih Bapak Ibu, karena ini cuacanya cukup terik, saya tahu panjenengan sudah kehausan dan kelaparan. Dharma itu tidak akan benar-benar optimal, tidak akan benar-benar merasuk ke dalam diri panjenengan kalau panjenengan sudah kelelahan. Perutnya sudah kelaparan, pikirannya sudah kemana-mana, Dharma pun tidak akan benar-benar sampai. Maka dari itu, semoga sedikit yang saya sampaikan ini dapat benar-benar bermanfaat untuk panjenengan, dapat benar-benar digunakan sebagai sarana ataupun alat panjenengan untuk mengarungi lautan kehidupan, utamanya untuk generasi muda. Ibarat kata pepatah Bapak Ibu, tak ada gading yang tak retak. Tentu kehadiran saya di sini banyaklah kekurangan, banyaklah
hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu Masa Dharma, karena saya mengakui bahwasanya diri saya masih muda Bapak Ibu, masih perlu banyak belajar. Maka dari itu kebijaksanaan itu lahir karena adanya pengalaman. Semoga atas dasar ini panjenengan dapat menerima segala sesuatu yang saya sampaikan. Semoga kita dapat bertemu lagi tidak hanya di sini tapi di kesempatan-kesempatan yang lainnya. Bapak Ibu, Dharma Raksati Raksita, Dharma akan selalu berpijak kepada orang-orang yang menegakkan Dharma. Saya Putri Stevia, saya akhiri pesan Dharma pada siang hari ini dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.